Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku seiman, pada video kali ini kita akan membahas tentang seorang pemuda yang hidup pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, di mana pemuda tersebut terkenal dengan ibadahnya yang sangat rajin. Beliau termasuk salah seorang pemuda yang diperhatikan oleh Umar bin Khattab karena ibadahnya yang rajin di masjid. Namun pada suatu hari, beliau dijebak oleh seorang wanita yang cantik untuk melakukan zina. Namun sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa bantu channel ini dengan cara like dan subscribe, supaya kita semangat untuk membahas kisah-kisah berikutnya. Terima kasih. Sahabat-sahabatku seiman, mari kita masuk ke kisahnya. Al-Kisah, di kota Madinah ada seorang pemuda yang selalu sholat berjamaah bersama Umar bin Khattab. Apabila pemuda tersebut tidak hadir dalam sholat berjamaah, Umar pasti menanyakannya. Keistiqomahan dan sifat rajin beribadah yang ada dalam diri pemuda tersebut pun menarik hati seorang gadis Madinah. Gadis itu pun jatuh cinta kepada pemuda tersebut sebagaimana dikisahkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zamul Hawa. Gadis itu kemudian menceritakannya kepada salah seorang sahabatnya yang usianya sudah tua. Gadis itu berkata kepadanya, "Bisakah kamu membantuku supaya pemuda itu bisa masuk ke rumahmu?" Wanita tua itu pun menyanggupinya. Ia lalu duduk di sebuah jalan yang biasa dilalui si pemuda. Ketika si pemuda lewat, wanita tua itu berkata, "Nak, usiaku sudah tua, aku memiliki kambing, tapi aku tidak kuat untuk memerah susunya. Jika kamu tidak keberatan, bantulah aku untuk memerah susunya." Tanpa ragu lalu pemuda itu pun masuk ke rumah wanita tua tersebut. Sesampainya di rumah wanita tua itu, ternyata ia tidak melihat kambing yang mau diperah susunya. Wanita tua itu pun kemudian berkata, "Masuklah dulu, nanti kambingnya akan kubawa ke sini." Setelah masuk ke dalam rumah, ternyata dari balik pintu itu ada seorang gadis yang cantik. Gadis itu pun dengan cepat mengunci pintu rumahnya. Namun untuk menghindari fitnah, si pemuda langsung menuju ke tempat sholat yang ada di sudut ruangan. Dia duduk sambil menunggu datangnya kambing. Kepada semua orang, apa yang sedang terjadi? Mereka lalu menjawab, "Di tengah malam yang gelap gulita, kami mendengar ada suara seorang gadis yang berteriak meminta tolong. Kami langsung mendatanginya dan ternyata pemuda ini ada di situ." Menurut pengakuan si wanita, pemuda ini hendak memperkosanya. Mendengar laporan itu, kami pun memukulinya dan mengikatnya untuk dilaporkan kepadamu, wahai Umar. Umar langsung berkata kepada si pemuda, "Jujurlah kamu kepadaku." Si pemuda kemudian menceritakan kisah sebenarnya beserta wanita tua yang telah meminta tolong untuk diperaskan susu kambingnya. Mendengar cerita dari pemuda tersebut, Umar pun bertanya, "Apakah kamu mengenal wanita tua itu?" Si pemuda menjawab, "Aku tidak pernah melihatnya sebelum ini." Umar kemudian memerintahkan supaya semua wanita tua di kampung itu dikumpulkan. Satu persatu wajah para wanita tua itu diperhatikan, tetapi tidak ada satupun yang dimaksudkan oleh si pemuda. Tiba-tiba lewatlah di hadapan mereka seorang wanita tua yang sebelumnya tidak ikut berkumpul. Melihat wanita tua itu, si pemuda langsung menunjuk sambil berkata, "Wanita tua itu yang minta tolong kepadaku, wahai Amirul Mukminin." Umar kemudian berkata kepada wanita itu dengan nada mengancam, "Jujurlah kepadaku, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi." Wanita tua itu kemudian menceritakan kronologi kisah yang sebenarnya, dan ternyata sesuai dengan pengakuan si pemuda.
Setelah mendengar si wanita tua itu, Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan salah seorang dari kami memiliki sifat seperti Nabi Yusuf alaihi salam." Sahabat-sahabatku seiman, cinta yang berlebihan jika tidak mendapatkan respon yang sepadan memang terkadang bisa membuat seseorang menebar banyak fitnah. Bahkan segala cara akan dilakukan untuk mendapatkan orang yang disayangi. Itu semua karena diri manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Saat cinta sedang membara, cinta ditolak, dukun bertindak. Itulah manusia. Meskipun dikaruniai wajah tampan rupawan dan disukai banyak orang, tetaplah rendah hati dan jangan sombong. Sebab keindahan yang kita miliki adalah ujian yang perlu dilalui dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan keindahan fisik yang dimiliki, biasanya seseorang akan mudah tergoda dan sangat sulit untuk melawan hawa nafsunya. Sahabatku seiman, bagaimana cerita tadi? Kira-kira sudah dapat disimpulkan seperti apa pelajarannya? Jika seandainya kita di posisi si pemuda itu, apa yang akan kita lakukan? Sebaliknya kah atau seperti yang pemuda itu lakukan? Ingat, tidak semua orang mampu menahan syahwat seperti pemuda itu. Iman kita lemah, nafsu kita yang kuat. Kembali ke kisah tadi, kisah itu hanya sampai diceritakan si pemuda mengungkap kebenaran dan tidak dilanjutkan mengenai hukuman apa yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepada dua wanita tersebut. Intinya dari kisah ini adalah tentang syahwat dan nafsu. Bagaimana pemuda itu menahan hawa nafsunya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang artinya, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang dia dan naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan cantik dan berpangkat. Lalu perempuan itu menawarkan dirinya kepada laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut mengatakan, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan demikianlah kisah seorang pemuda yang hidup di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang begitu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai digoda oleh seorang wanita cantik untuk melakukan perzinahan. Tapi pemuda itu tetap kuat imannya dan tidak melakukan perzinahan tersebut. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.